8 hingga pukul 2 siang. Sesuai standar keselamatan pasien, boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Baik, sesuai Ibu. Jadi tujuan saya di sini untuk memasang infuspam ke dalam tubuh Ibu. Prosedur yang kedua adalah menyiapkan alat. Prosedur yang ketiga adalah cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Ini cuci tangan yang betul. Oh, video. Itu mana hand strapnya mana? Triwaynya ambil lo sama Hand sanitizer. Triway sama plasternya mana? Triway plaster. Keempat adalah gantungkan cairan infus pada tiang dan hubungkan dengan infuset. Pastikan tidak ada udara dalam selang. Ya udah ini lebih ini kekencangan. Ada juga ini yang kenceng nih, ya nggak? Aku nggak kuat, aku nggak bisa. Ini lebih tinggi dari ini ya. Prinsipnya ini lebih tinggi si impulsnya, nanti gravitasi. Pumpnya di bawah, impulsnya lebih tinggi dari pump. Mati lagi. Prosedur yang kelima adalah buka tempat pemasangan selang pada infuspam. Pasang selang infus sesuai alur dan pastikan tidak tertekuk, lalu kunci atau tutup. Nah ini kalau ini dia punya aturan tetesan. Ini cara menguncinya ditekan nih, jangan ditarik. Nah ini taruhnya di sini kan nih, ditekan ya, jangan ditarik tadi ditekan. Nah ini untuk mengatur tetesan, ini beda nih. Nah dia ditempelin di sini. Jadi ini ada salah satu jenis infuspam yang seperti ini. Nanti kalian boleh browsing infuspam Terumo TS112. Ini ada tetesannya gini. Lepasnya gimana? Tekan aja gini. Nanti nyimpannya gimana? Di sini. Jadi ada jenis siring pump atau infuspam, infuspam yang kayak gini. Ini indikator tetesan. Dia ada netes nggak sih? Jangan di airnya yang kosongnya ya, untuk mengindikator dia tuh ngetes ada tetesan apa enggak sih. Di infuspam ini ngalir nggak sih tetesannya? Tujuannya itu. Ya lanjut. Prosedur yang keenam adalah hidupkan infuspam dengan tombol power. Oh tadi belum dimasukin kan kabelnya, ya masukin. Nih lihat. Ini ada dua diselipkan tekukan. Ini satu masukkan ke sini. Yang pertama, yang kedua tekukan di sini, tarik. Nah, masukkan ke sini. Nah, kunci. Kuncinya jangan dipaksa, buka dulu. Lihat. Pertama ini indikatornya jangan dibetot ya, ditarikinnya tariknya. Ada soalnya kejadian insiden patah. Ini mahal 2 digit. Sayang satu nih 90 juta sampai 50 juta. Kebiasaan suka disebut-sebut harganya. Nih, jadi ingat dipencet ya. UKT 1 semester tuh. Dipencet ya nih ya, dipencet ya, jangan ditarik. Oke, ini yang kedua bukanya cari yang di engkol di sini. Engkol. Rasanya apa serah. Nah nih, ini ada dua. Satu selipkan benar di sini. Satu. Cara Monica. Dua mencetnya nih, cara mencetnya nih, ditarik nih sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Nah, Zoom. coba dikebin. Emang burung aja bu. Nah, lalu Di engkol dulu. muncul. Coba lagi suruh sekali lagi. Powernya mana powernya? Mana ya power? Ini yang nurse-nya.
Mesinnya dipelastarin. Sampai dia nyala. Lalu apa katanya? Atur kecepatan aliran. Berapa misalkan dia 500 cc, ini satu kolom ya, orang bilang istilah satu kolom tuh rata-rata 500 cc, tapi belum pasti, ada yang 1000 cc, ada yang 100, tapi rata-rata ini isinya 500 cc. Kalau 500 cc habis dalam 24 jam, enaknya pakai infus pump, tinggal bagi aja, nggak usah hitungan tetes makro mikro, enggak, enaknya infus pump. Tapi dia untuk yang 1, 2, 3, 21 sampai 100 ke atas, yang 0, dia nggak bisa. Jadi tinggal 500 dibagi 24 gitu aja. Habis dalam 8 jam 500 dibagi 8. Simple kalau pakai infus pump, nggak pakai rumus-rumus. Tinggal langsung dibagi aja. Tadi tetesannya berapa? Kalau 500 per 24 jam berapa? Cc per jam. Ini satuannya cc per jam. Kalau makro mikro satuannya apa? Apa yo? Kalau ini kan cc per jam, 21 cc per jam pakai infus pump. Tetes per menit. Nah, kalau pakai makro tetes per menit. Jangan salah ngomong, nurse loh. Yang di ruangan masih banyak yang D3, jangan menjadi bahan bullying di ruangan. Gak enak dibullying. Berapa tetes per menit kalau 500 per 24 jam? 20 sampai 21. Nah, 20 sampai 21. Oke lah, 21 tetes per apa? Kok kan infus pump nggak ada menit, jam. Ini galing gampang, merem bisa. 2008 jam tinggal 2000 bagi 8. Mili per jam. Cc per jam atau mili per jam. Ingat, nggak pakai rumus, tinggal bagi. Itu enaknya infus pump. Ingat, kalian jaga pasien di ruangan paling sedikit itu 10. Paling sedikit. 10. Berdasar kasusnya, kalau dia nggak pesen pasti yang paling sederhana. Ini cc per jam ya, kan langsung aja infus pump itu paling gampang. Makanya teknologi itu dibuat untuk memudahkan. Tapi setiap ruangan itu nggak selalu punya siring pump satu pasien satu. Kalau pasiennya di ruangan 40 belum tentu dia punya infus pump 40. Jadi kalau yang tanpa infus pump tetap hitung manual, pakai makro. Kalau pakai makro rumusnya apa? Kalau patok tetesnya 20, gimana hitung tetesnya? Jumlah cairan yang diminta. Kelas kemarin dia sampai bikin sendiri ngajarin temennya tuh di situ, whiteboardnya masih ada. Dia bisa sampai tetes siring pump yang kelas kemarin. Ayo berapa ngitung manual gimana? Rumus dasar. Itu rumus dasar, bukan perawat lah tetes infus. Jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes dibagi waktu pemberian dikali 60. Oke. Berapa kalau dia 500 per 24 jam, berapa tetes per menit? 1. Tetes per 500 dalam 24 jam berapa tetes per menit kalau pakai makro? 20. Ayo. Ini kan 20 cc per jam. Ini infus, ini pakai infus pump kalau pakai rumus. Kalau pakai infus pump nggak usah pakai rumus, nggak usah mikir. Mau 1 juta cc dibagi berapa jam masuk ya. Gampang, tinggal bagi. Tapi kalau infus pumpnya nggak ada, manual berapa? 500 cc habis 24 jam berapa tetes per menit? 21. Kenapa 21 tetes per menit? Pakai rumus. Ayo rumusnya mana? Itu kan rumus dasar. Kalau 500 cc habis dalam 8 jam berapa cc per jam? Cc per jam nih, Pak, cc per jam. 500 habis 8 jam berapa? Cc per jam pakai infus pump nih. 500 sampai 8 jam. 62,5. Berapa? 62,5. 62 tinggal 21 kali 3 kan? Terus kalau pakai faktor tetes 20 berapa? 500 habis dalam 8 jam. Oke, berapa? 500 habis 8 jam berapa? 21. Oke, 21. Ini tinggal bagi kali 3 kan? 24 jam 7, 8 jam tinggal kali 3, 21.
Itu logikanya, jadi kita kita udah punya rumus dasar tuh, nggak perlu hitung. Satu. Bedakan tetes per menit itu pakai rumus makro mikro itu tetes per menit. Pada saat udah ada siring pump cc per jam, teknologi diciptakan untuk memudahkan. Jadi nggak usah mikir pakai rumus 1500 habis 2 jam, tinggal 1500 dibagi 2. Berapa cc per jam? Ini namanya cc per jam, dibuat untuk memudahkan. Kenapa manfaatnya pakai infus pump? Apa manfaatnya pakai infus pump? Tetesannya akurat. Yang kedua, kita tahu kalau ini udah mau habis, dia akan alarm. Dia akan bunyi kalau ada udara. Dia akan bunyi kalau ada hambatan, misalnya ada darah, dia bunyi. Hambatannya lagi apa? Kalau dia nggak jalan nih, dia bunyi. Kan di sini ada air, ada udara, ada kosong, udah kebablasan, misalkan kosong, dia bunyi sehingga udara nggak masuk langsung ke tubuh. Pintunya kebuka, dia bunyi. Tetesannya nggak akurat, dia bunyi. Ada sensor flow errornya, ada sumbatan, dia bunyi. Udah selesai, dia bunyi komplit. Dia bilang udah selesai nih targetnya, dia bunyi. Jadi enaknya menggunakan teknologi. Pasien kita 10, kita nggak mungkin nongkrong di situ. Bunyi susah bunyi nih, kita nggak tahu bunyi kenapa nih. Oh oklusi, berarti coba kalau tangan pasiennya nekuk berarti kan tersumbat, dia bunyi. Coba kalau tetesan nggak pakai infus pump, kita nggak tahu. Satu saat kita kontrol, 2 jam kemudian tiba-tiba target infusnya nggak masuk. Itu salah satu kelemahannya pakai tetesan manual makro atau mikro tersebut. Tetapi pada saat menggunakan siring pump atau infus pump, dia akan bunyi. Kalau tiba-tiba kecepatan atau kelambatan, dia bunyi alarm. Ada udara, dia bunyi, ketekuk dia bunyi, atau selangnya sendiri kelipet, dia nggak bunyi. Itu salah satu keuntungan menggunakan infus pump. Jadi memudahkan kerja kita. Kita nggak selalu, masa kita pasien 10, kerjaan kita banyak, tiap hari keliling artinya infus tuh nggak mungkin. Jadi diciptakan untuk memudahkan. Tapi sekali lagi, misalkan di ruangan jaga pasien 10 nih sekamar atau 6, kita ada yang pakai infus pump, ada yang tidak. Kalau yang cuma satu kolop aja biasanya enggak dianggap, apalagi kalau infusnya itu tidak diberi obat murni gitu. Kalau kecuali dikasih KCL atau obat lain, itu biasanya pakai infus pump. Kita pilih nih, yang mana sih yang diantara pasien kita yang 6 ini yang masih kita pasangin infus pump. Pilihannya ada di kita. Itulah critical thinking kita masih jalan. Mana nih yang mau pakai infus nih pasien kita? Nah, kita makanya masih paham tuh tetesannya berapa, menggunakan infus manual pakai rumus tadi. Yang faktor tetes 20. Faktor tetes kan bisa 20, bisa 15 kan? Tapi rata-rata 20 sesuai dengan pabrikannya atau sediaan di pinsetnya. Sampai sini bisa dipahami? Dengan ini tinggal dibagi aja, nggak usah pusing. Berapa sih yang mau dihabisin, tinggal bagi. Selesai. Tidak pakai rumus, tidak pakai infus. Tidak pakai rumus, nggak pakai bagi-bagian. Tetapi teman-teman harus tahu juga manualnya berapa. Kan nggak semua rumah sakit punya satu pasien satu. Kalau yang bednya 300 impossible. Tidak semua rumah sakit 1:1. Rumah sakit di Indonesia belum ada 1:1. Belum ada sampai saat ini 1:1. Jadi masih ada yang manual. Jadi hitung infusan tetes manualnya, jangan lupa. Nanti akan ditanya pembagiannya yang rumit. 1.500 dibagi 4 jam. Nah itu. Kalau yang 500 mah pasti hafal. Yang mudah. Pasien mendapatkan infus 1.500 cc habis dalam 8 jam. Berapa cc per jam? 1.500 habis dalam 8 jam. Berapa tetesannya mau kita kasih di sini? 3 kolom 1.500 habis dalam 8 jam. Pasiennya DHF. Berapa cc kita kasih? Berapa? Ayo, tinggal dibagi. Ya itu gitu, kasih di sini. Dia nggak bisa koma-koma, harus 80, 100 bisa seperti itu. Kan gampang, dia nggak usah pakai rumus-rumus kan. Tinggal aja langsung bagi itu, kemudian 1000 bagi 8 jam, 1000 bagi 8. Kan dia cc per jam, ini cc, ini jam, jadi mudah. Tetapi teman-teman jangan lupa untuk hitung manualnya.
Kalau misalkan 3 kolab habis dalam 24 jam berapa? 1.500 dalam 24 jam berapa? 1.500 per 24 jam berapa? Seribu 1.500 per 24 jam. Ya, 62,5. Manualnya berapa? 1.500 per 24 jam. 1.500 per 24 jam. Pakai tetesan makro berapa? 1.500 per 24 jam. Ayo hitung 1.500 per 24 jam, jangan males ngitung. Berapa Hen? 24 jam kan? Berapa? Ya itu 21. Ngapain sih pusing-pusing 500 jadi 7? Sederhana pola pikirnya. Kalau 500 per 24 aja 7. 1.500 setiga 7 kali 3. It's so simple kan? Kalian terlalu nggak fleksibel pola pikirnya. Belum ketemu kan rumusnya fleksibelnya apa? Nah, nanti ketemu pelan-pelan. Kelamaan nanti bahasa kita 6 kelamaan dihitung ya. Cari ketemu fleksibelnya. Cari nanti akan punya rumus. Setiap orang nanti kerja punya gaya masing-masing, punya style masing-masing cara bekerja. Tapi tahu rumus dasarnya dulu. Jadi jangan lupa ini dasarnya seperti ini. Ini rumus ini nanti akan tahu sendiri. Akan punya ketemu. Karena pada saat kalian teman kerja sendiri, kalian akan mengerjakan kerjaan itu sendiri. Udah tanggung jawab sendiri nih pasiennya. Nggak ada lagi nanya-nanya, ini bener nggak, udah nggak ada kayak gitu. Katimnya nggak bakalan mau lagi nanya melulu, aku nggak mau anak buah aku tim ini, dia minta ganti. Aku nggak mau tim sama dia, banyak nanya. Misalkan gitu. Nanya boleh, tapi nanya yang keputusan, bukan nanya yang dasar. Oke Pak, sampai sini hitung manualnya jangan lupa ya, ini tinggal bagi aja. Nggak usah pakai rumus, tapi rumus mesti hafal. Ingetin rumusnya itu. Cairan yang akan diberikan. Berapa tadi? 500 masukin. Iya. Hitungnya gimana sih? Peramonika. Ini aja sekalian. Kelihatan tapi sama deh. Kan tadi 1.000. Tadi 21 ya? Udah start. Nah, start. Dia kalau udah start itu ini bunyi karena ada udaranya ya. Jadi dia bunyi terus ya. Tadi nggak masih ada udaranya nih. Dia bunyi. Tapi begitu tetesannya tuh di start, indikator nyalanya di sini. Ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kalau operasional gampang, teman-teman tinggal cari di YouTube. Tapi hitung-hitungan masih dipelajari. Ini mah operasional. Ini bunyi karena ada udaranya nih. Tadi mana tadi udaranya? Karena ada udara ya, dia sensitif tapi dia bunyi ya. Masukin dulu tadi 500 cc plus, terus baru 21. Masih di mana? Ini yang gue masukin dulu 500 ya jumlah cairannya yang kita masukin 500. Udah mah 21. Oke. Jangan bikin bingung deh. Iya tuh dulu. Kalau udah ngomong gini udah bisa. Udah bisa di 1.000 udaranya udah keluar. Kalau 1.500 tuh 20%. Ini operasionalnya gimana, teman-teman? Udah paham nih operasionalnya? Pertama isi cc-nya dulu 500.
di clear, baru simpen clear, baru tetesannya 21 clear, baru startnya ada bunyi start, silent start. Kode kedap-kedip gini berarti dia udah nyala. Di jalan deh tuh. Ini jangan lupa dibuka nih, tapi ada sumbatan. Nanti dicoba ya. Latihan kalau enggak ada. Berapa 21 tadi ya? Baru ini Minumnya banyak. ya. Masukin dulu 500 cc-nya. Kan jumlah cairannya masukin, clear, lalu masukin tetesannya baru start. Indikatornya nyala hijau. Biar mudah coba cari YouTube nih salahnya kayak gini. Kalau satu-satu silahkan coba satu-satu. Lihat. Nih, di sini dulu ya, select clear nih. Ini udah berapa kali? Ya nanti kemudian di coba dulu. Ayo, kamu coba kasih tahu temennya. Terus select jumlah cairan yang dibutuhkan 500. Ini select clear dong. Select clear. Naikin lagi 500. Berapa tadi 500 ya? 500. Terus Select. Belum ya, select. ini itunya 21 lalu Clear ya. Select, selesai. Udah kayak gitu. Kalau mau lihat lagi, lihat di YouTube, catat ininya. Lihat masing-masing rumah tipe T112. Kan nggak bisa ngeliat semua. Oke, sampai sini. Sekarang ke siring pump.